Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, Hu-Ha. Dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, apa biasanya reaksi kita saat kita menghadapi berbagai-bagai kesulitan, tekanan hidup, penderitaan, kehilangan, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan? Umumnya kita bersungut-sungut, mengeluh atau marah. Jarang sekali dalam situasi yang demikian kita dapat mengucap syukur. Padahal firman Tuhan di atas memerintahkan kepada setiap anak-anak Tuhan agar kita mengucap syukur dalam segala hal. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah berbagai-bagai penderitaan, mungkin juga kesulitan hidup, sakit penyakit, kehilangan, dan lain sebagainya. Perintah ini bahkan diteguhkan di dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita. Oleh karena itu saudaraku, apabila kita tidak dapat mengucap syukur atas segala situasi yang saya sebutkan di atas, sesungguhnya kita adalah anak-anak Tuhan yang gagal dalam menghadapi ujian-ujian roh. Lalu bagaimana agar kita dapat senantiasa mengucap syukur dalam segala situasi? Yang pertama, ingatlah bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan, termasuk hal-hal yang buruk. Tetapi iblis seringkali membisikkan kepada kita, bila Allah adalah Allah yang baik, tentu Ia tidak akan memberikan hal-hal yang buruk pada anak-anaknya. Kalau hal-hal yang buruk itu terjadi pada hidup kita, itu artinya Allah adalah Allah yang jahat. Pemahaman demikian saudaraku tentu saja bukanlah pemahaman yang alkitabiah. Ingatlah bahwa manusia sejak jatuh ke dalam dosa, ia mengalami berbagai-bagai penderitaan dalam hidupnya. Allah mengizinkan hal itu agar manusia mengetahui bahwa akibat dosa itu adalah penderitaan yang sangat mengerikan. Jadi, Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita untuk membentuk dan memproses hidup kita agar kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Hal inilah yang disadari oleh Ayub saudaraku. Ayub tidak pernah berkata, Tuhan yang memberi, setan yang mengambil. Sebaliknya ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang berkuasa. Ia berkuasa memberikan, tetapi ia juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia. Ayub 1 ayat 21. Dari pernyataan Ayub ini saudaraku, kita disadarkan bahwa ketika setan berhasil menghancur leburkan kehidupan Ayub, bukan berarti setan berkuasa atas hidupnya. Setan hanya bisa melakukan hal itu bila Allah mengizinkannya. Itulah sebabnya saudaraku, ketika Ayub menghadapi berbagai ujian-ujian iman, ia tidak mengutuk, ia tidak marah, bahkan ia tidak mengatakan kalau Tuhan itu jahat. Sebaliknya ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 2 ayat 10. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rasul Paulus dalam merespon setiap penderitaan yang ia alami. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9 berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Intinya saudaraku, segala sesuatu berasal dari Allah. Tergantung bagaimana respon kita dalam menanggapi semua itu. Karena itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kedua, ingatlah juga bahwa segala sesuatu dirancang oleh Allah untuk kebaikan kita. Masih ingatkah saudara pernyataan Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat yang ke-28? Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat di atas memberikan kita pengertian bahwa Allah turut terlibat dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Contoh yang konkret adalah peristiwa Yusuf ketika ia hendak dibunuh dan kemudian dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Di awal cerita kita mungkin jengkel dengan perbuatan saudara-saudara Yusuf yang karena iri hati lalu menjual Yusuf ke Mesir. Tetapi di akhir cerita kita bisa mengetahui bahwa semuanya itu ternyata direncanakan oleh Allah. Bayangkan bila reaksi Yusuf pada waktu itu adalah bersungut-sungut, marah, kecewa, dan ngambek sama Tuhan. Tentu ia tidak akan pernah melihat hal-hal yang baik dalam hidupnya. Bahkan ia juga tidak akan pernah melihat bagaimana bangsa Israel ada sampai hari ini. Tanggapan yang sama juga dilakukan oleh Yeremia, saudaraku. Dalam Yeremia 29 ayat 11, di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat, firman Tuhan ini datang kepada Yeremia saat bangsa Israel ada di dalam pembuangan. Itu artinya Tuhan meminta kepada bangsa Israel untuk melihat rancangan Tuhan yang baik, sekalipun mereka ada dalam pembuangan dan hidup dalam penderitaan. Karena itu saudaraku, mari kita belajar untuk melihat rancangan Allah di dalam hidup kita dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi yang buruk. Yang ketiga, segala sesuatu dipakai oleh Allah untuk membentuk karakter kita. Dan inilah poin yang sangat penting. Saat kita mengalami penderitaan, kehilangan, kesusahan, dan lain sebagainya, itu adalah kesempatan bagi kita untuk dapat mengembangkan karakter sabar, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan mengucap syukur. Pun demikian ketika kita dilukai, kita disakiti, dan lain sebagainya, kita dapat belajar untuk mengembangkan karakter, mengampuni, peduli, dan belajar menerima kelemahan-kelemahan orang lain. Yang keempat, segala sesuatu dapat dipakai oleh Allah untuk menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Mazmur 119 ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Semua ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal penting dalam hidup kita tidak dapat kita pelajari tanpa rasa sakit. Karena memang jalan-jalan Tuhan itu bertolak belakang dengan jalan-jalan dunia ini. Itulah sebabnya Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu.
Ini tidak hanya berbicara tentang jalan-jalan kehidupan kita, saudaraku. Ketika kita hendak bertobat, berhenti dari dosa-dosa kita pun, kita harus mengalami penderitaan jasmani. 1 Petrus 4 ayat 1-2 berkata, "Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah." Lewat poin-poin di atas, saudaraku, mari kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara. Meski ini tidak mudah, tetapi percayalah, ketika saudara melakukannya, saudara akan menerima dampak yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan berkat-berkat Allah yang Maha Tinggi dinyatakan di dalam kehidupan kita, sebab ada kuasa di dalam ucapan syukur. Kiranya firman Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami mau belajar bersyukur kepadamu, sebab kami tahu Engkau bersama dengan kami, dan rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Indah rencana-Mu, Tuhan, di